Good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football. Conditions are absolutely splendid and the folk of this town have come out in their droves for this match. Aku jadi kepikiran nih buat kuliah ke luar negeri. Pin, kalau misalkan kuliah di luar negeri apa masih butuh paspor? Apa? Mau ke luar negeri? Kayak bisa aja bahasa Inggris. Yaelah, bahasa Inggris doang mah gampang ngomongnya. Gak boleh gitu ndak. Ini kan teman kita mau kuliah ke luar negeri, gak boleh ngejek gitu dong. Jadi gini loh. Kalau di Indonesia itu paspornya itu biasanya warna hijau. Dan kalau mau tahu jenisnya sendiri itu ada dua. Ada yang paspor biasa elektronik, ada juga yang non elektronik. Untuk bedanya sendiri itu cukup mudah banget ya. Jadi kalau untuk paspor yang elektronik itu biasanya ada chip biometrik yang dimana itu bisa membuat paspor itu lebih aman dan juga bisa membuat kita itu kayak lebih mudah gitu untuk menjangkau misal mau ke luar negeri. Tapi kalau untuk yang paspor biasa tadi yang non elektronik itu kita harus melakukan ketika datang ke tempat imigrasinya itu harus secara manual. Nah, jadi untuk syaratnya itu yang pertama kamu bisa menyiapkan dokumen dulu, mulai dari KK, KTP, akte lahir atau ijazah kamu dan juga mungkin dokumen-dokumen yang mungkin dibutuhkan waktu daftar. Terus yang kedua, kamu bisa daftar melalui aplikasi yang paspor atau website imigrasinya. Kemudian yang ketiga, kamu bisa pilih dulu kamu itu mau di kantor yang mana dan juga jadwalnya kapan. Setelah itu, setelah kamu sudah dapat jadwalnya, kamu bisa langsung datang ke tempat yang sudah ditentukan sesuai jam yang kamu pilih. Nanti di sana kamu bisa pilih mau nerbitin paspor yang elektronik atau yang biasa. Kalau untuk yang non elektronik itu 350.000 dan untuk yang elektronik itu 650.000. Setelah kamu bayar, nanti kamu tinggal tunggu waktu yang dikasih tahu sama imigrasinya kapan kamu tuh ambilnya. Oh gitu. Daftarnya sih gampang, tapi yang bikin ribet tuh dokumen berkas-berkasnya itu loh ya. Nah, bener loh. Kenapa nggak pakai KTP aja sih? Kan data yang di dispen itu udah tercantum di KTP semua, tinggal scan sudah beres. Nah itu, jadi masalahnya di Indonesia itu sistem datanya itu masih belum terintegrasi dengan baik. Jadi di saat ini tuh imigrasi itu kebanyakan masih butuh dokumen-dokumen pendukung yang fungsinya itu untuk agar menentukan apakah identitas kita itu sah dan untuk mengurangi kepalsuan dan juga memastikan kalau data yang kita sampaikan itu sesuai dengan instansi yang ada. Untuk yang kamu usulkan tadi mengenai sistem dispenduk itu masih belum direalisasikan di Indonesia atau belum ada. Jadi bukan dari imigrannya ya, ternyata memang dari sistemnya yang belum sempurna. Iya. Ya udah, aku mau ke kantor imigran dulu. Oke. Mas, mau kemana mas? Mas. Mau ngapain? Mau buat paspor. Oh yaudah ini tiketnya mas ya. Makasih ya mas. Lah, Yen. Duh, Pandu, ngapain duh? Bikin paspor juga. Yoi, baru pertama kali ngurus paspor nih. Wih, mantap. Kamu ngapain di sini? Aku udah bikin paspor tapi bantu sepupu aja buat ngurus dokumen. Mantap, bisa jalan-jalan tuh ke luar negeri. Jelas dong, tinggal kamu aja. 35. Duluan ya Yen, udah dipanggil. Yuk. Oke, Tati. Ya, siang Pak. Siang pak. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ada apa yang saya bisa bantu siang ini? Ya, jadi hari ini saya mau buat paspor, Pak. Hmm, boleh tahu nama lengkapnya dulu? Namanya Pandu Bagaskara. Ya. Kenalnya Pak Iya. Pandu. Terima kasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan yang Bapak ingin tanyakan kepada saya terkait paspor, pembuatannya atau alasan ya paspor kami sebagai negara Republik Indonesia? Ya, ada lah. Mungkin satu pertanyaan tentang kenapa paspor kita itu tidak sekuat negara lain seperti Singapura atau Jepang gitu. Kenapa? Jadi terkait permasalahan dengan kekuatan paspor kita, paspor negara Indonesia. Jadi memang Indonesia itu peringkat paspornya adalah pada urutan 66. Nah, sebenarnya itu artinya adalah Indonesia itu hanya bisa datang ke sekitar ya 70-an negara dengan bebas visa atau visa onsite. Simpelnya adalah mendapatkan visa pada saat datang di negara tersebut. Nah, berbeda dengan paspor seperti Jepang atau Singapura yang
peringkat paspornya itu ya peringkat top 10 di dunia, yang memang mereka bisa mengunjungi sekitar lebih dari 190 negara bebas visa. Nah, itu sebenarnya alasannya adalah karena perjanjian internasional, kekuatan diplomasi, dan kalau berdasarkan undang-undang adalah faktor kepercayaan antar negara, hubungan antara negara tersebut. Oh, jadi ini itu tentang hubungan antar negaranya, bukan dari warna paspornya saja. Nah, itu emang kekeliruan masyarakat umum sih, bahwa ya pada dasarnya paspor itu bukan hanya sekedar desainnya. Jadi bukan berarti kalau paspor desainnya bagus berarti dia peringkatnya pasti bagus dan bisa pergi ke berbagai negara visa bebas kayak gitu. Nah, bahkan desain pun itu tidak begitu penting dalam paspor. Yang terpenting adalah untuk meningkatkan kekuatan suatu paspor, terutama paspor Indonesia. Yang paling berperan adalah ya pemerintah kami. Jadi peran pemerintah kami adalah untuk membangun hubungan diplomasi internasional yang lebih kuat. Juga mereka harus menjalin lebih banyak perjanjian bebas visa dengan negara lain, dan meningkatkan keamanan paspor dengan teknologi yang canggih, serta memperkuat kepercayaan negara lain terhadap sistem identitas dan administrasi kependudukan Indonesia. Dengan memenuhi semua syarat itu, maka ya seharusnya peringkat kekuatan paspor Indonesia akan meningkat secara drastis, atau setidaknya secara perlahan akan meningkat menjadi ya paspor yang lebih kuat, sehingga seluruh rakyat Indonesia yang membuat paspor dapat mengunjungi berbagai negara lebih banyak dibanding yang saat ini secara visa bebas atau bebas visa. Oh, jadi begitu Pak. Terima kasih atas informasinya Pak. Untuk saat ini apakah Pak Pandu sudah puas dengan jawaban saya? Ya, untuk sekarang puas, dan mungkin untuk sekarang tidak ada pertanyaan lagi dari saya. Oke, untuk saya juga berterima kasih karena Pak Pandu sangat sanggup datang dan penasaran dengan pertanyaan yang sangat bagus, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk meluangkan waktu Bapak. Dan Terima saya. kasih juga Bapak. Ya, pamit duluan ya Pak ya. Iya. Aduh. Duh. Iya. Ian, masuk. Oh, iya. Yuk. Gimana tuh bikin paspor kemarin? Aman kok, aman aja. Gak susah kan? Enggak, malah dibantu sama petugasnya, dan petugasnya itu ngasih informasi tambahan juga. Bagus. Aku tujuan kesini itu mau ngasih info kalau di Singapura itu tempat bagus dulu. Iya. Kapan kamu ngambil paspor? Nanti kalau nggak besok bisa sih. Oh, nanti aja. Aku juga sekalian mau ngambil paspor saudaraku. Tadi ini sekalian jemput dia. Boleh ya udah. Ya, sekarang aja. Oke, guys. Rekam suara. Oke. Lah, bahasa Inggris doang mah gampang. Jangan langsung balik ke aku. Iya. Kamu ngisor aja. Kak keto. Ya golek wae anu kan. Ya nanti gampang.
Media sakar percaya gak sih? Gak boleh gitu enggak. Ini kan teman kita. Offset Jadi gini nih. ya Allah. Jangan offset dulu. Duduk biasa kan. Oh, api ya? Udah selesai tadi. Belum, harusin 2. Lagi lawan sepupu ngurus dokumen aja. Ngapain ya? Ada apa yang saya bisa bantu hari ini? Ngomongin kita ngurus mantan ada yang bisa. Siap ya semuanya, 1, 2, 3 and action. Aduh. Terus ngomongin. Iya, awas.